Pengusakan kediaman milik Bapak Japarudin di lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kota Waringin Barat diduga dilakukan oleh salah satu perusahaan perkebunan yang ada dekat rumah kediaman tersebut. Hal tersebut dikuatkan karena pengusakan itu dilakukan dengan alat berat, sehingga menimbulkan kerugian karena harta benda mereka ikut dirusak serta tertimbun oleh runtuhan bangunan. Mengetahui hal tersebut, Bapak Japarudin langsung melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib. Laporan tersebut diterima kepolisian pada tanggal 24 November 2023 sehari setelah pengrusakan. Kami tim Kalimantan TV mencoba menyambangi ke lokasi untuk membuktikan kejadian itu. Ternyata benar apa yang terjadi di sana sangat miris melihat keadaan keluarga Bapak Japarudin dan keluarganya. Berikut wawancara kami secara eksklusif di TKP. Setelah pembongkaran ini apa-apa yang hilang, seng-seng apa semua hilang. Sedangkan pekian-pekian apa semua nggak ada. Karena kolor mamak saya aja dibawa mereka. Beras-beras, galon-galon apa semua diambil. Dibawa mereka semua. Bak-bak, piring-piring, gelas-gelas apa semua diambil. Pupuk segala apa, kapur segala macam diambil habis. Sendok-sendok apa dibawa habis. Dan semua pinang-pinang ini, semua isi rumah ini habis dibawa mereka. Untuk pembongkaran tempat tinggal serta kehilangan harta benda Bapak ini, pernah tidak perusahaan itu menunjukkan bukti bahwa kepemilikan itu milik perusahaan ke Bapak menunjukkan bukti? Itu jangan pun menunjuk surat, memanggil saya pun nggak pernah. Pernah ada mediasi sebelumnya? Tidak ada. Cuma namanya dia datang cuma ngaku bahwa ini hak saya, tapi buktinya dia nampak di muka saya atau surat selembar atau sepotong pun tidak ada. Pernah ya? Tidak pernah. Cuman katanya aja ya? Cuma katanya, saya bilang kalau ada yang menjual, saya bilang tolong orangnya yang menjual hadirkan di depan saya, apa benar dia jual apa tidak. Ini Bapak tinggal di sini sebelum ada perusahaan ya? Oh sebelum itu, mulai tahun 2003 saya tiba di sini. Bekal pun saya tanam pinang-pinang apa ini habis. Sudah setinggi begini saya bukan 10 tahun, 15 tahun. 20 tahunan. Sebelum perusahaan masuk. Jadi Bapak ini tidak mengetahui legalitas perusahaan itu atau pemilikan tanah ini belum pernah ditunjukkan sama sekali ya? Tidak ada. Cuman katanya perusahaan beli. Itu bagaimana tuh Pak tentang SKT Bapak yang berpindah ke perusahaan itu? Apa pengetahuan Bapak atau gimana? Itu kalau SKT yang di depan itu waktu kumpul sama keluarga bahwa itu lahan saya 3 surat itu sudah dibagi. Yang satu dikasih surat 2 IBA. Yang satu itu milik saya sendiri. Itu tolong dikembalikan. Di depan SB suruh kembalikan. SB. Ternyatanya besok, lusa, umroh, Malaysia, ke Hong Kong. Saya bilang ini yang surat, saya ambil surat aja kok sampai ke Hong Kong, ke Malaysia, ke umroh, segala macam. Kan tidak ada arti toh. Bapak tidak mengetahui bahwa surat itu berpindah ke perusahaan ya? Saya tidak tahu. Tahunya dititip di tempat. Tahunya pada waktu itu dipanggil SB hadir bahwa tolong dikembalikan surat saya karena surat saya dititip sama istri saya. Itu pun saya tidak tahu ya. Dititip sama istri saya sama SHSB. Bapak ini tidak merasa pernah menjual tanah ini kan? Tidak pernah. Pemberitahuan perusahaan pun bahwa tanah ini sudah dikuasainya apa nggak pernah diberitahukan ya? Perusahaan ini mengatakan bahwa dia memang ini hak, tapi tidak ada dia nampak saya surat sepotong atau selembar. Tidak ada dia menampakkan sama saya bahwa ini hak saya, ini hak saya, ini hak. Tidak ada. Menurut Pak Japarudin, beliau tidak pernah menjual lahan tersebut kepada siapapun, hingga tiba-tiba ada perusahaan mengaku sudah membeli lahan tersebut. Sepengetahuan beliau surat tanah tersebut memang dia titip kepada mantan istrinya dan tanah tersebut sudah dibagikan pada keluarga kedua belah pihak. Saat pihak mantan istrinya menjual tanah tersebut maka surat bagian Pak Japarudin dititipkan kepada HS sebagai Humas PT Aneka Tani Mandiri pada waktu itu, namun berjalan waktu surat tanah itu menjadi milik perusahaan PT Aneka Tani Mandiri.
Berikut ulasan Pak Japarudin mengenai asal-usul lahan tersebut. Ada sebidang tanah bapak kita terletak duduk di Pauluan Sungai Nyiri, Desa Kumai. Setelah datang di sini saya tinjau, ini lahannya ya. Saya ketemu sebuah makam, bahwa makam itu adalah nenek kami. Nenek kami ini orang dari Pauluan, Barabai. Bernamanya Munti. Jadi Muntiara. Nah, setelah itu saya bilang kalau begitu benar, tanah ini tanah mereka. Nah, setelah saya ini tebas, bagi sama tetangga. Karena saya lihat ada surat induk, surat penggerapan. Lalu saya tanya, turun ke Sungai Tendang, saya tanya, Pauluan Sungai Nyiri kedudukan desa mana? Ini Desa Batu Belaman. Akhirnya saya bawa surat itu di Batu Belaman, saya mecahkan. Setelah saya mecahkan, dibagi. Dibagi, keluarkan surat tadi 14 surat. Dibagi sama saudara, ponakan, bekal pun saya dikasih. Nah, lalu kata adik saya bernama Haji Maskur, tanah ini abang bagi aja. Untuk abang dapat 2 surat. Jadi semua bagi, abang dapat 2 surat, yang lainnya itu ponakan apa itu dapat semua. Jadi semua tanah ini abang yang membagi. Jadi saya bagi habis, saya pecahkan surat habis, saya bagi kasih masing-masing. Ternyata mereka dijual habis, yang lain-lain punya saya tidak akan jual. Pada waktu itu saya ke Sampit. Tiba-tiba saya datang di rumah, istri tidak ada. Oh, kemana istri ini? Cari-cari dapat di tempat adiknya. Oh, saya nggak mau ikut lagi. Oke. Saya pun tidak panjang lebar. Tiba-tiba tahun 2014, dengar kabar bahwa lahan ini terjual. Lalu saya masih ada pondok saya, rumah saya diam aja. Terjual. Lalu saya dipanggil. Saudara-saudara kumpul. Siapa yang jual? Mantan istri saya. Kenapa dijual? Ini saya jual hak saya. Oke. Lalu adiknya kandung nama Haji Maskur berkata, itu tanah itu dibagi. 3 surat untuk abang, 3 surat untuk kamu, Cil. Itu bilang Haji Maskur. Setelah itu, saya bilang, mana suratnya? Nah, ini SB. Kembalikan surat 3 surat ini. Punya abang saya, bilang Haji Maskur. Cuma pada waktu itu saya percaya karena manusia, tidak ada titik terangnya, bahwa surat itu benar-benar dikasih. Akhirnya saya tanya sendiri. 3 kali saya tanya, bahwa surat itu saya titip, bilang HSB. Saya titip sama Haji Basit. Tunggu dia pulang umroh. Setelah dia pulang umroh, saya datang lagi, bilangnya ke Malaysia. Saya bawa teman. Teman saya bernama Pak Anang. Nanang Kasim. Setelah terakhirnya kami tanya lagi ke Hong Kong. Loh, jadi mana surat saya? Tunggu. Setelah kami datang orang lain, 4 teman 4. Bang Anang Kasim, Sudi, Pak Polisi Pak Dar. Kami cari di rumahnya, tidak ada. Setelah itu kami turun. Bilang istrinya, dia di rumah bapak. Kami turun di Mandawai, tapi di atasnya Mandawai. Ternyata dia tidur di situ. Kami masuk bertanya, mana surat itu? Surat itu saya tidak megang lagi, masih di tangan Basit. Sempean aja datang ambil di sana. Saya bukan tahu sama Basit.
Saya kan tahu sama kamu. Akhirnya saya pun tidak peduli surat itu. Setelah saya kerja lahan ini, sampai sekian, baru perusahaan dengan pentuntutan datang. Jadi pada waktu saya gerap sampai sawit bersih apa semua ini, baru dia mengatakan bahwa tanah ini saya beli. Kau beli sama siapa? Saya tidak merasa menjual. Itu pemilik perusahaan, katanya Aneka Tani. Saya pun tidak tahu benar Aneka Tani. Tapi yang merusak halaman saya ini dari Basit. Suruhan pun saya tidak tahu karena waktu gusur saya tidak ada. Tapi ini terang-terangan saya bukan duga lagi, pasti ini Basit karena alat berat datang dari wilayah dia. Itu pun bekal itu habis saya lihat seberang paret, langsung saya ke Kumai, saya ke Polsek. Ternyatanya bilang sudah, katanya saya sudah. Katanya saya sudah persetujuin. Loh, kapan? Siapa yang bilang begitu? Bilang seorang polisi. Yang bilang sama polisi itu adalah Pak Kamidin. Sedang datang ke rumah Pak Kamidin, berapa kali di rumah ini mau mediasi. Saya ya aja. Sampai sekarang pun Pak Kamidin sampai melapor saya ke polisi bahwa saya merampas hak dia. Kamidi itu siapa, Pak? Itu seorang, kata dia waktu itu dengan Anang Pantai, katanya dia itu seorang anggota AURI tapi dari Jawa. Kapasitasnya di perusahaan apa? Sebagai apa? Dia sebagai ikut dari perusahaan. Entah, saya pun tidak tahu. Dia jadi humas, entah dia jadi pengurus, saya pun tidak tahu.